Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang adil. Amin. Ya, terus tadi disebutkan lagi dalam lagu tersebut, Allah kita Allah yang kuasa. Nah, dialah juru selamat kita, raja segala raja. Nanti ada saatnya, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi bagi orang-orang yang menolak Yesus, bagi orang-orang yang sekarang ini membenci Yesus, bagi orang-orang yang anti Yesus, karena mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, ya, nanti mereka pun akan mengakui kalau Yesus itu Tuhan, hanya terlambat, saudara. Terlambat. Ya, mereka tetap dihukum dan tak bisa diselamatkan lagi. Tapi sekarang kita kalau mengaku Yesus Tuhan, tidak terlambat. Ya. Kalau kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, maka kita selamat. Tidak terlambat. Makanya tidak salah, saudara, malam hari ini kita malam-malam begini berkumpul lewat udara. Ya, berkumpul dalam tanda kutip lewat udara melalui Facebook ini. Gak sia-sia. Kenapa? Karena kita sedang berbicara soal Yesus, yang dia adalah Tuhan dan Raja, yang patut dimuliakan, patut ditinggikan, ya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Titus pasal yang kedua ayat 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapan Roh Kudus turun atas kami semua, khususnya hamba-Mu, dalam memaparkan firman Tuhan, sehingga kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan, acara ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus saja ditinggikan, bukan yang lain. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Titus 2 ayat 12. Yang berkata begini, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu satu. Yang kedua, meninggalkan keinginan duniawi. Yang ketiga, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Dengan apa, saudara-saudara, Allah mendidik kita? Jawabannya adalah dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi siapa yang senang firman Allah, senang bergaul dengan Roh Kudus di dalam doa, maka orang tersebut sedang menerima didikan Allah. Puji Tuhan. Dan kalau Allah mendidik, pasti saudara-saudara hasilnya juga bagus. Hasilnya istimewa. Ya, hasilnya adalah hal yang kudus. Apakah yang kudus itu? Satu, meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa? Kejahatan. Orang yang dididik Allah, orang yang mau menerima didikan Allah, pasti dia akan meninggalkan kejahatan. Pasti, saudara. Yang kedua, dia pasti akan meninggalkan keinginan duniawi. Dan yang ketiga, pasti orang itu akan hidup bijaksana, adil, dan beribadah selama hidup di dalam dunia ini. Oke? Poin yang pertama, yaitu Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, ini sudah dibahas, ya. Nah, hari ini kita membahas, maksud saya kita masih membahas yang kedua. Karena pembahasan yang kedua ini belum selesai. Yaitu orang yang dididik oleh Allah akan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3. Mulai ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1 berkata begini. Dan aku, saudara-saudara, aku di sini siapa? Paulus. Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Korintus.
Bunyinya seperti ini. Aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Berarti orang Korintus pada waktu itu, saudara sekalian, belum meninggalkan hal-hal duniawi. Mereka masih menjadi manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Tadi pagi kita sudah singgung sedikit ya. Jadi manusia duniawi itu manusia yang mana, saudara? Yang seperti apa? Jawabannya adalah yang belum dewasa dalam Kristus. Berarti sudah jadi Kristen. Sudah jadi Kristen tapi belum dewasa dalam Kristus. Manusia seperti itu disebut manusia duniawi. Belum jadi manusia rohani. Nah, ada banyak saudara orang Kristen nih ya. Kita tidak bicara orang dunia, saudara. Kalau orang dunia sudah jelas, itu manusia duniawi. Ini orang Kristen, saudara. Sudah di dalam Yesus, tapi masih jadi manusia duniawi. Mengapa? Karena tidak dewasa dalam Kristus. Begitu. Masih banyak, saudara, orang Kristen jadi pengacau. Masih banyak, saudara, orang Kristen jadi troublemaker. Pembuat masalah di dalam gereja. Ya. Banyak orang Kristen hidupnya nggak karu-karuan, hidupnya ya menjijikan. Padahal ke gereja. Dengar firman Tuhan, ya. Ikut pujian, ya. Mungkin juga terlibat di dalam pelayanan. Tapi saudara-saudara, kondisi mereka belum dewasa di dalam Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan duniawi, saya ulangi, sehingga perbuatan-perbuatan duniawi yang mereka lakukan, ya, hal-hal duniawi yang mereka kerjakan, saudara sekalian. Kemudian kita baca ayat yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perhatikan. Jika di antara kamu ada iri hati, kemudian dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, Paulus di sini membeberkan ciri manusia duniawi. Apa tuh, saudara? Selain belum dewasa di dalam Kristus, juga manusia duniawi itu masih ada iri hati di dalam dirinya. Terus masih senang berselisih, ya, atau ribut. Itulah, saudara-saudara, ciri orang yang disebut manusia duniawi. Nah, kalau begitu kita bisa dong menilai diri kita saat ini, saudara. Kita ini masih manusia duniawi apa sudah menjadi manusia rohani, saudara? Ya. Nah, dengar nih baik-baik. Firman Tuhan mengatakan kalau kita masih menyimpan iri hati, sirik, benci, dendam, berselisih, ribut, gontok-gontokan, saling sikut, itu namanya manusia duniawi. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, kita harus jadi manusia rohani. Kalau manusia rohani artinya manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak lagi menyimpan iri hati, benci, dendam. Ya. Tidak lagi ingin berselisih, tidak mau ribut, tidak mau lagi gontok-gontokan, apalagi saling sikut, nggak mau. Nah, itu ciri manusia rohani, saudara-saudara. Sekarang kita tinggal memeriksa diri kita ya, saudara-saudara. Kita siapa? Bagaimana kita? Termasuk manusia duniawi kah? Atau sudah menjadi manusia rohani kita ini, saudara? Silakan dipikirkan atau direnungkan. Ya, saudara-saudara. Nah,
Coba sekarang kita lihat lagi, saudara. Di jemaat Korintus ini, apa yang terjadi? Karena di jemaat Korintus masih ada jemaat, masih ada orang yang statusnya masih manusia duniawi. Jadi di satu gereja itu, saudara-saudara, berbeda-beda kualitas rohani jemaat. Gerejanya sama, ya. Kemudian gembalanya sama, puji-pujian yang dinaikkan juga sama, firman Tuhan yang disampaikan juga sama untuk semua jemaat yang ada. Tapi saudara, hasilnya ada manusia rohani, tapi masih ada juga manusia duniawi, termasuk di jemaat Korintus. Ya. Bahkan kalau kita membaca ini surah 1 Korintus, masih lebih banyak manusia duniawi daripada manusia rohani. Aduh, ini menyedihkan, saudara-saudara. Buktinya apa? Nih, saudara, saya baca ya. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang saya ulangi. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wow, saudara. Benar-benar ini orang Kristen tapi masih manusia duniawi. Kenapa sih? Ada percabulan loh di dalamnya. Kalau orang duniawi berbuat cabul, kita sudah tidak aneh ya, saudara. Tapi orang Kristen masih berbuat cabul, saudara. Jelas, walaupun Kristen, tapi kondisi mereka masih manusia duniawi. Jadi yang dipakai adalah standar duniawi, bukan standar surgawi. Ya, itu ciri orang yang belum dewasa di dalam Tuhan. Awas, saudara sekalian, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus jadi manusia rohani. Ya. Di sini ditulis, saudara, percabulan yang terjadi adalah percabulan yang menjijikan. Rupanya lebih hebat daripada percabulan yang dilakukan oleh orang dunia. Ini kan miris, saudara, ya. Ironis. Coba kita lihat. Percabulan yang terjadi adalah percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi artinya orang dunia saja tidak melakukan percabulan seperti ini. Atau dengan kalimat lain, orang dunia melakukan percabulan tapi tidak seperti ini. Ini lebih parah daripada orang dunia. Maksudnya seperti itu. Ya, saudara-saudara. Emang seperti apa sih percabulannya? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bisa mengerti ya, saudara-saudara? Jadi rupanya begini. Ada sepasang suami istri. Ya, mereka punya anak. Kemudian istri dari suami ini meninggal dunia. Atau ibu dari si anak ini meninggal dunia. Kemudian si ayah menikah kembali. Nah, saudara, anak dengan istri ayahnya ini, saudara, berbuat cabul. Wah, ya, percabulan di dalam rumah nih, saudara sekalian. Siapa yang melakukan? Orang Kristen. Jadi jangan saudara pikir ya, kalau orang sudah ke gereja tuh semuanya kudus, suci. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Jangan saudara pikir kalau orang Kristen itu jujur semua. Nggak jaminan. Banyak yang nggak jujur. Jangan saudara pikir kalau orang Kristen itu semuanya baik. Yang tidak baik banyak. Jangan saudara pikir kalau orang Kristen itu semuanya tuh ya bisa dipercaya. Wah, tidak semua, saudara. Ya, yang tidak bisa dipercaya banyak. Apalagi saudara, yang perkataannya penuh dengan ketidakbenaran, penuh dengan kebohongan juga banyak, saudara sekalian. Kenapa bisa begitu? Ya itu, di dalam gereja masih terdapat manusia duniawi. Itu buktinya. Nah, sekarang kita tinggal tanya kepada diri kita sendiri malam hari ini.
Begitukah kita, saudara-saudara? Kita sudah jadi Kristen, tapi apakah kita masih manusia duniawi saat ini? Kalau iya, celaka, saudara. Tunggu. Kalau iya, celaka, saudara sekalian. Dengar baik-baik ya. Jangan saudara percaya tuh akan ada ajaran yang mengatakan, oh, yang penting sudah percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus pasti selamat apapun yang terjadi. Sekali selamat, tetap selamat. Nggak bisa, saudara. Saya menolak prinsip itu. Atau saya menolak paham itu, saudara-saudara. Sebab ajaran itu mengajarkan bahwa walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita berzina, berbuat cabul, tetap masuk surga. Sebab kita sudah percaya Yesus. Saya menolak paham itu, saudara. Itu lihat firman Tuhan. Tidak masuk ke dalamnya, Wahyu 21 ayat 27. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga sesuatu yang najis. Sesuatu yang menjijikkan. Percabulan, perjinahan itu kan menjijikkan, saudara. Mana bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jadi sekalipun kita sudah Kristen, sudah menerima Yesus, tapi kalau kondisi kita masih manusia duniawi, maaf, gak bisa masuk surga. Ya, saudara-saudara. Yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita adalah saudara dan saya harus memakai standar surgawi, bukan standar duniawi, saudara. Ya, ingat itu. Betul kita masih hidup di dunia, tapi yang harus dipakai adalah standar surgawi. Ukuran surgawi yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngomong harus berdasarkan standar surgawi, saudara. Kita kerja harus pakai standar surgawi. Ya. Kita berbisnis harus pakai standar surgawi. Kita bergaul harus pakai standar surgawi. Kita berumah tangga harus pakai standar surgawi. Nggak bisa pakai standar duniawi. Ditolak oleh Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen senangnya pakai standar duniawi. Ya, Tuhan kecewa. Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Mulai hari ini terapkan standar surgawi dalam hidup kita. Pantes ya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya saudara, standar surgawi itu harus kita pakai sehari-hari. Jadi apapun yang kita kerjakan, ingatan kita harus kepada kerajaan surga dan kebenarannya. Apapun kegiatan kita, terapkan itu standar surgawi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun pekerjaan, saudara sekalian, baru kita berkenan kepada Allah. Coba kita lihat di dalam surat Kolose, saudara. Tolong Bapak Ibu untuk membuka surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini standar surgawi itu yang seperti ini, saudara. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu sudah dibangkitkan bersama Kristus? Sudah dong ya. Apa ini maksud dengan dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kitanya mati. Yesus kan mati, kita juga mati. Ya, saudara-saudara. Lah, saudara dan saya mati dari apa? Mati dari dosa. Mati dari keduniawian. Itu yang harus terjadi dalam hidup ini. Di ayat yang kelima, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, seperti Kristus juga sudah mati. Tapi matinya Kristus bukan karena dosa. Matinya Kristus untuk menebus kita dari dosa. Kemudian dia bangkit kembali, tanda menang atas dosa. Saudara juga dan saya harus mati. Mati terhadap dosa. Mati terhadap hal-hal duniawi. Lalu bangkit kembali bersama dengan Kristus. Menang atas segala hal-hal yang tidak benar tersebut.
saudara sekalian. Ya, makanya ini ayat mengatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, perkara yang di atas itu yang bagaimana? Lihat kalimat berikut. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara dan saya harus selalu mencari perkara di atas, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah perkara di atas. Gunakan standar surgawi dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti itu. Emang di atas ada siapa sih? Ada Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, tolong jangan berpikir kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah tuh ini Allah, ini Yesus. Bukan, saudara sekalian, bukan itu maksudnya. Ya, kalau ditulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya dia kembali kepada posisinya sebagai Allah. Begitu loh, ya. Dia naik ke surga, kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya selesai sudah jadi manusia, sekarang dia kembali kepada posisinya sebagai Allah. Karena memang dia Allah. Nah, di surga tuh ada Yesus. Standarnya Yesus yang ada di surga itu yang harus kita pakai dalam dunia ini, saudara. Kemudian ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi yang dipikir adalah hal-hal surgawi. Yang dipikir adalah hal-hal di mana di sana ada Kristus. Itu yang dipikir, itu yang dipikir, itu yang dipikir, itu yang dipikir, itu yang dipikir. Nah, inilah saudara-saudara manusia surgawi atau manusia rohani yang memakai standar surgawi dalam kehidupannya. Nah, ini mohon maaf nih saudara, banyak orang Kristen yang dipikir hal-hal duniawi, hal-hal yang jahat, yang tidak baik, hal-hal negatif, hal-hal najis, itu yang dipikir. Dan kalau sudah dipikir, ya pasti diperbuat. Ya, kalau manusia berpikir negatif, kemungkinan besar maka yang diperbuat juga adalah hal-hal yang negatif. Tapi kalau sudah kita berpikir yang positif, maka kemungkinan yang kita lakukan juga adalah hal-hal yang positif. Nah, sayangnya banyak orang Kristen sudah pikirannya bukan ke atas, tapi ke bawah. Tuhan minta kita ke atas, naik, bukan turun. Tapi manusia saudara bukannya naik, tapi turun. Contoh nih ya, saudara, nih tangan kita nih ya. Ini Allah nomor satu. Ini manusia. Jadi kita ada di tempat kedua. Ya. Tempat ketiga adalah hewan. Keempat adalah benda-benda mati. Ya, saudara sekalian. Posisi kita di mana di sini? Ini posisi kita. Ini manusia nih. Ini Yesus, ini Tuhan. Kita manusia. Tuhan mau kita naik ke atas. Sama dengan Kristus, bukan? Ya, seperti Yesus penuh kasih, kita juga penuh kasih. Seperti Yesus kudus, kita juga kudus. Seperti Yesus benar, kita juga benar. Naik ke atas, saudara. Jadi siapa di antara Bapak Ibu yang mengejar hal-hal di atas, dia sedang berada pada posisi yang naik untuk jadi sama dengan Kristus. Dan memang standar kita, saudara-saudara, mohon maaf, tujuan kita, atau dengan kata lain, Tuhan punya target atas kita. Itu yang saya maksud ya. Tuhan menargetkan kita untuk kita jadi seperti Yesus. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Naik ke atas. Cobalah Bapak Ibu saudara-saudara, kita naik seperti Yesus. Nah, kalau kita naik tidak jadi manusia duniawi lagi, tapi manusia yang pakai standar surgawi. Inilah yang disebut manusia rohani, saudara. Kalau kita tidak jadi manusia rohani, kalau kita tidak menerapkan standar surgawi dalam hidup kita, kita nggak bisa ketemu Yesus. Maaf, saudara. Kalau nggak ketemu Yesus, berarti nggak masuk surga. Jadi surga itu bukan murahan, saudara, bukan gampang. Sekali selamat, tetap selamat. Biar berdosa juga masuk surga. Biar hidup berzina juga masuk surga. Enak aja. Ajaran dari mana itu, saudara? Kalau mau ketemu Yesus di surga, kita
harus seperti Yesus, naik, saudara. Bukan turun. Tapi kenyataannya manusia bagaimana, saudara? Turun ke bawah. Iya. Turun ke nomor 3. Nomor 3 ini apa nih? Hewan turun. Turun nih. Mendekati apa? Hewan, bahkan mau sama dengan hewan. Makanya saudara, lihat apa yang diperbuat manusia. Ini disebut tahun apa? Tahun macan. Coba. Kalau macan itu apa? Hewan. Turun. Siapa yang menamakan ini tahun macan, saudara? Siapa? Tuhan. Enggak, Tuhan enggak pernah beri nama. Ada tahun macan, tahun tikus. Apalagi, saudara? Tahun kambing, tahun itu. Nggak pernah Tuhan kasih nama atas tahun-tahun yang terjadi dengan nama-nama hewan. Yang benerannya adalah tahun Tuhan kita. Masehi. Kata Masehi itu berasal dari Al-Masih. Isa Al-Masih. Artinya tahun-tahun yang kita lalui ini adalah tahun Tuhan kita. Bukan tahun macan, saudara-saudara. Tapi manusia dipengaruhi iblis menamakan tahun-tahun macan. Jadi bukan naik seperti Yesus, malah turun seperti hewan. Nah, makanya manusia percaya cap jisyo. Cap jisyo itu artinya 12 sio. Ya. Ada sio macan, ada sio kambing, ada sio babi, ada sio tikus. Apalagi saudara. Ada sio ini, sio itu, sio. Macam-macam sio. Apa arti sio? Sio itu artinya seperti. Jadi kalau ada orang tanya saudara-saudara kepada kita, sio apa? Lalu kalau saudara jawab sio kambing, itu namanya saudara mengakui bahwa saya seperti kambing. Turun bukan naik. Sio apa kok? Oh ya mas, sio babi. Turun bukan naik. Jadi sio apa? Sio tikus. Sama dengan dia mengakui saya seperti tikus. Bodoh kan? Tuhan mau kita seperti Yesus, bukan seperti tikus, saudara. Ya, Tuhan mau kita seperti Yesus, bukan seperti macan, seperti babi, seperti kambing. Bukan. Makanya anak-anak Tuhan, orang Kristen, jangan percaya cap jisyo. Itu turun, bukan naik, saudara-saudara. Sungguh. Yang paling lucu, saudara-saudara, ada seorang tua, ya. Ada seorang encek ditanya, cek, kalau encek siapa? Encek mah sio kuda. Oh, jadi encek kuda. Katanya. Nah, kan bodoh. Mau mengakui encek kuda katanya. Padahal encek itu kan manusia. Kita harus seperti Yesus, malah turun. Cim, kalau encim siapa? Encim mah sio monyet. Oh, jadi encim monyet. Katanya. Bodoh sekali, saudara-saudara. Manusia kamu disamakan sama monyet. Dia kan manusia tapi mengaku diri monyet. Bodoh sekali. Itulah cara iblis, saudara, untuk menurunkan kita. Tapi Tuhan mau saudara naik. Jadi artinya iblis mau saudara tetap jadi manusia duniawi. Terus saja jadi manusia duniawi. Tapi Tuhan mau saudara menjadi manusia Kristus. Atau manusia rohani. Atau manusia yang menerapkan standar surgawi dalam kehidupan. Terus bukan cuma turun di sini, saudara, manusia turun sampai di sini. Apa ini benda mati? Ada gunung disembah, ada batu besar disembah, ya. Apalagi saudara, ada pohon besar disembah. Makin turun. Yang bukan Tuhan disembah, benda-benda mati disembah. Itu manusia, saudara, bodohnya luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya naik, bukan turun loh Bapak Ibu. Sekarang yang jadi pertanyaan Bapak Ibu ada di mana? Naik apa turun? Jangan mau lagi jadi turun. Udah yang namanya cap jisyo, pinggirkan. Kalau ada orang tanya, kok engkau sio apa? Katakan, saya nggak pakai lagi sio-sio begitu. Sio apa? Nggak, saya nggak pakai itu. Saya ini manusia, bukan mau jadi seperti binatang, tapi seperti Yesus. Begitu, saudara-saudara. Ya.
Sayangnya saudara, banyak orang Kristen masih percaya cap jisnya. Dipegang teguh-teguh. Masih percaya tahayul-tahayul. Ya, masih percaya kalau sio apa tuh? Sio macan katanya nggak berjodoh dengan sio kambing. Karena macan makanannya yaitu kambing. Ntar kalau dipaksa nikah ribut melulu kan katanya. Ya, suami nanti makan istri katanya. Yang begitu dipercaya saudara. Bodoh sekali. Apapun keberadaan kita, siapapun kita. Kalau di dalam kita ada Yesus, maka saudara, hidup kita, termasuk rumah tangga kita, akan menjadi berbahagia. Kalau dalam hidup suami, dalam hidup istri ada Yesus, pasti rumah tangganya bahagia. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan percaya capcis, percayanya firman Tuhan, percayanya Yesus, saudara sekalian. Itu yang Tuhan. Ya, kita harus jadi manusia rohani. Terapkan standar surgawi dalam kehidupan kita. Jangan terapkan standar duniawi. Coba lihat, kita kembali kepada Kolose pasal 3. Sekarang ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu Yesus. Pikirkan Yesus. Naik seperti Yesus. Jangan mikirin cap jisnya, saudara. Ya. Waduh, celaka dah. Orang Kristen masih memikirkan cap jisnya. Masih percaya sio. Masih percaya ramalan. Dan lain sebagainya. Kenapa kita harus memikirkan perkara di atas? Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kondisi kita harus tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam Allah bersama Yesus. Nah, ada banyak orang, saudara-saudara, tidak bersembunyi dari dunia, tapi malah dia masuk ke dalam dunia. Makanya saudara, hidupnya keduniawian terus. Dan orang seperti itu, saudara, nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang timbul pertanyaan, posisi kita ada di mana? Ada tersembunyi di dalam Allah bersama Yesus, atau ada di tengah-tengah dunia? Ayo saudara pikirkan. Siapa di antara kita yang ada di tengah-tengah dunia, artinya hidup keduniawian sama dengan orang dunia, saudara? Perilaku kita, pikiran kita sama dengan orang dunia. Cepat bertobat, lari daripada dunia, lalu masuk di dalam Yesus, ya, masuk di dalam Yesus, lalu bersembunyi di dalam Allah bersama Yesus. Kenapa disebut kata tersembunyi? Artinya saudara, kita harus asing terhadap dunia. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Nggak boleh sama. Ya. Sudah dulu ada sebuah lagu. Indah sekali. Lagu itu sudah jarang dinyanyikan lagi. Bunyinya begini ya. Sudahlah tentu dunia ini lalulah segera. Tempatnya dosa dan segala sumber kejahatan. Tuh. Dunia tuh ya sumbernya dosa dan sumber segala kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan kau tinggal di dalamnya. Jangan keduniawian. Nanti kau terhukum, lari dari dalamnya. Nanti kita terhukum kalau kita ada di dunia. Cepat lari dari dunia. Tinggalkan dunia. Masuk ke dalam Yesus lalu bersembunyi di dalam Allah. Ya, cepat lari, tinggalkan dunia. Istri Lot disuruh lari, tinggalkan Sodom. Nggak mau rupanya saudara, berat terhadap Sodom. Kenapa udah cinta Sodom? Segala harta benda ada di sana, sekarang suruh lari, tinggalkan. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Jadi kesimpulannya apa? Istri Lot itu memang terpaksa lari dari Sodom. Tapi Sodom tidak keluar dari hatinya. Istri Lot keluar dari Sodom, tapi Sodomnya nggak keluar dari hatinya. Nah, jadilah tiang garam. Kita juga sama, saudara-saudara. Ya. Kita betul orang Kristen, tapi kalau hati kita
dipenuhi duniawi, dunia nggak keluar dari hati kita, kita nggak bisa ketemu Yesus, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen kondisinya seperti itu. Kalau di gereja semua jadi orang kudus, jadi orang rohani, jadi orang sorgawi seolah-olah. Tapi dunia tidak keluar tuh dari hati banyak orang Kristen. Makanya begitu selesai keluar dari gereja itu, mereka sama seperti orang dunia. Tidak beda, saudara. Ya. Orang dunia ngaco, orang Kristen juga ngaco. Orang duniawi jahat, orang Kristen juga jahat. Ya, orang duniawi berzina, orang Kristen juga berzina. Ya, orang duniawi korupsi, orang Kristen juga korupsi. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, dunianya nggak keluar dari hatinya. Walaupun dia sudah Kristen. Kristen itu artinya kan dipanggil keluar dari dunia, ya kan? Betul, dipanggil keluar dari dunia, tapi dunianya nggak keluar di hatinya. Itulah yang terjadi. Dan banyak orang Kristen seperti itu, saudara-saudara. Maukah malam hari ini kita berubah, Bapak Ibu? Berubah, dan berubah. Ya, ingat, cari perkara di atas. Pikirkan hal-hal di atas. Di mana ada Yesus tinggal. Jangan pikirkan hal-hal di dunia. Pengertiannya hal-hal dosa, hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak kudus. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan. Pikirkan yang kudus, pikirkan yang kudus, pikirkan yang kudus. Allah mau saudara menjadi orang-orang yang memikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan memikirkan hal-hal dunia. Tapi iblis mau saudara memikirkan dunia, bukan memikirkan surga. Ingat saudara-saudara, ya, Allah menaruh gereja dalam dunia supaya orang dunia jadi orang gereja. Tapi iblis menaruh dunia dalam gereja supaya orang gereja jadi orang dunia. Nah, kita mau terpengaruh siapa? Mau terpengaruh Tuhan atau terpengaruh iblis? Ya, kita harus terpengaruh Tuhan. Jadi keluar dari dunia, pakai standar surgawi, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buang hal-hal duniawi. Atau selama ini saudara memakai standar duniawi, lepaskan diri dari itu. Mulai hari ini dan seterusnya, terapkan standar surgawi dalam hidup kita. Supaya kita disebut manusia rohani, bukan manusia duniawi lagi. Nah, Allah mendidik kita dengan firman Allah dan Roh Kudus supaya saudara supaya kita meninggalkan hal-hal duniawi itu. Apa tujuannya? Supaya kita ketemu Yesus di surga nanti. Haleluya. Sayang waktu tidak mengizinkan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22:41. Saya harus berhenti sudah sampai di sini supaya tidak terlalu panjang, ya. Tapi Roh Kudus kiranya ingatkan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami malam hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk kami melakukannya. Kami rindu menjadi manusia rohani, bukan menjadi manusia dunia. Mampukan kami Tuhan dalam hidup ini menerapkan standar surgawi, bukan standar dunia. Oh Tuhan, kami tidak mampu tanpa bantuan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Mampukan kami melakukan firman agar kami mencapai target, yaitu hidup naik seperti Yesus, bukan seperti dunia. Terima kasih Bapak, memberkati semua saudara-saudara yang hadir di dalam doa atau di dalam renungan malam hari ini. Biarlah Tuhan mereka kuat di dalam Tuhan, tambah mengerti firman Tuhan, tambah dewasa di dalam Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bila ada yang lemah Tuhan kuatkan, bila ada yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan bila Tuhan mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, itulah saudara-saudara firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Bila Bapak Ibu merasa mendapatkan berkat-berkat rohani melalui acara ini, saudara boleh share
ya acara Facebook ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga dikuatkan ya, supaya rohani mereka juga dikuatkan. Dan juga mohon saudara-saudara bantuan saudara untuk memberikan subscribe ya, dan juga share, karena saya pun mengisi renungan ini di YouTube ya, agar saya bisa mengembangkan lagi pelayanan ini lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Saya membutuhkan minimal 1000 subscribe. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian, mohon bantuannya Bapak Ibu dan juga mohon doanya ya. Tujuannya apa? Semuanya ini haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kemuliaan siapapun. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita ya. Besok pagi 5:30 kita jumpa lagi dalam doa pagi. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan memberkati. Saya mohon diri, jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.